Nah, ini materinya ya. Betul ya yang ini ya. Karena tadi ada 2 file yang di-share sama Ustadz Sada di grup. Ada punyanya Ustadzah Vita sama Ustadzah Ati ya. Baik anak-anak, Ustadzah mulai untuk yang nomor 1. Kita urut aja ya. Yang nomor 1. Pada hari Senin di lapangan upacara, rasio anak laki-laki dan perempuan itu 4:5. Ustadzah tanya, berarti laki-lakinya berapa? Laki-lakinya berapa? 4. Yang mana laki-lakinya? Iya, yang 4 kotak ini laki-laki ya. Yang 5 ini adalah perempuan. Oke. Jika 8 orang anak perempuan menghadap ke kepala sekolah, artinya 8 anak perempuan ini meninggalkan lapangan upacara, anak-anak ya. Maka rasio siswa anak laki-laki dan perempuan menjadi 4:3, jadi berkurang perempuannya. Yang awalnya 5 jadi 3 ya rasionya. Karena ada 8 anak perempuan tadi yang menghadap ke kepala sekolah. Nah, yang ditanyakan adalah carilah jumlah siswa di lapangan upacara. Ya. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan ya, pakai rasio. Pakai kotak-kotak bisa bisa juga pakai kotak-kotak ya. Nah, kita pakai perbandingan aja ya. Jadi ini misalnya yang tadi kan awalnya perbandingannya berapa? X dibanding Y-nya itu 4:5. Ini kita misalkan ya. Kita misalkan X itu apa berarti laki-laki ya, Y-nya perempuan. Saya tambah gini ya. Misal X itu laki-laki, nah, saya tambahkan keterangan gini biar nggak bingung. Y itu kita misalkan perempuan. Gitu ya. Maka X dibanding Y itu 4:5. Nah, berarti kalau kita mencari Y misalnya, kita cari salah satunya aja ya. Kita cari Y, karena ini nanti kan kita cari jumlah siswa di lapangan ya. Jadi, X ditambah Y-nya kan gitu ya. Berarti ini misalkan kita cari Y, berarti kan Y itu 5/4X, ya kan? Gitu. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Bisa ada tanya dulu, mencari persamaan pertama ini ada yang masih bingung enggak? Halo? Enggak, oke. Kalau gitu saya lanjut ke persamaan kedua. Nah, yang kedua, ini anak-anak, 8 anak perempuan itu menghadap ke kepala sekolah. Berarti Y-nya -8 ya, Y-nya dikurangi 8. Jadi perbandingannya 4:3. X-nya tetap nggak ikut dikurangi, karena yang menghadap ke kepala sekolah hanya perempuannya saja, hanya Y-nya saja. Berarti ini kalau dikalikan silang, ya toh, ini kan bisa jadi kalikan silang kan, 3 kali X berarti 3X, sama dengan 4 kali Y-8, berarti 4Y-32. 4 kali 8 kan 32 ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita substitusi. Substitusi itu apa sih? Substitusi dimasukkan ya. Jadi ini persamaan Y 5/4X ini itu untuk menggantikan Y yang ini anak-anak gitu. Jadi Y yang Ustadzah bold ini nanti diganti 5/4X gitu ya. Jadinya 3X tetap 3X, terus 4 kali, nah ini Y-nya diganti 5/4X. Jadi 4 kali 5/4X baru dikurangi 32. Nah, 3X sama dengan 4 kali 5/4X kan 4-nya bisa dicoret ya. Berarti tinggal berapa? 5X. Ya, terus dikurangi 32. Berarti X-nya sama dengan 32. Ya. Tuh. Kemudian, oh ini salah Ustadzah ya. Salah ketik ya. Berarti berapa ini? 5X. 5X. Maaf ya. Nah, 5X berarti X-nya berapa ini? 2X ya berarti ya. 2X sama dengan 32. Nah, berarti X-nya berapa anak-anak? 16. Mohon maaf, pada tadi salah.
X-nya sama dengan 16. Dari mana 16? 32 dibagi 2 ya. Atau 2 kali berapa? Hasilnya 32 gitu ya. Nah, karena X-nya 16 ya sudah dimasukkan aja. Y-nya kan 5/4 X tadi. Berarti 5/4 kali 16. Ya, gitu. Karena X-nya 16. Berarti 16 bagi 4 berapa? 4. 4 kali 5 berapa berarti ini? 20. Nah, berarti X-nya 16, Y-nya 20. Nah, gini. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 36. Nah, jadi jumlah siswa di lapangan itu adalah 36 orang. Itu ya. Kalian nulis dari mana maunya? Dari sini dah. Ini ya, misal ini ya. Nanti kan yang bawah tinggal meneruskan sendiri bisa kan ya. Nah, silakan ditulis dulu. Sudah? Sudah. Oke, yang ini ya. Sampai bawah sudah? Belum? Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini anak-anak ya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 250 orang penduduk suatu desa itu sebagai berikut. Jadi jumlah penduduknya 250. Nah, hasil penelitiannya itu ini. Ada 60 orang pemilik sawah dari 250 itu ya. Dan 110 orang penggarap sawah. Jadi dibedakan menjadi 2 jenis ini anak-anak. Ada pemilik, ada penggarap. Pemiliknya ada 60, penggarapnya ada 110. Nah, di samping itu ada pula 100 orang yang bukan pemilik maupun penggarap sawah. Oh, berarti dibedakan jadi 3. Ya, ada pemilik, penggarap, sama bukan pemilik maupun penggarap. Nah, selanjutnya carilah banyak orang yang sekaligus pemilik dan penggarap sawah. Berarti berapa orang yang dia itu juga pemilik, juga penggarap sekalian gitu. Jadi kita pakai diagram Venn ya. Diagram Venn itu yang bulat-bulat itu loh. Nah, misalnya ini, Ustazah misalkan A itu himpunan pemilik sawah, B itu himpunan penggarap sawah, ya misalkan. Nah, X itu yang tengah-tengah ini anak-anak. X itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah ini kan irisan ya, irisan antara A sama B, antara pemilik dan penggarap. Berarti yang ada di tengah-tengah ini adalah dia merupakan A dan merupakan B sekalian. Berarti dia adalah pemilik dan penggarap sawah juga. Itu yang di tengah-tengah. Ustazah anggap X gitu aja ya, karena nggak tahu berapa. Nah, tadi kan ada 60 orang pemilik sawah. Berarti yang A saja, yang pemilik saja, tanpa dia itu bukan juga penggarap, itu berarti 60 min X, kan gitu ya. Nah, kemudian yang B, penggarap sawahnya itu 110, berarti yang B saja, artinya yang penggarap sawah saja, tanpa pemilik, jadi dia itu hanya penggarap saja, bukan seorang pemilik. Nah, itu berarti 110 min X, artinya tidak
di luar irisan ini ya, di luar X itu. Nah, yang bukan pemilik dan bukan penggarap itu di luar dua lingkaran itu, yaitu ada 100 orang. Ini namanya semesta, anak-anak. Semuanya yang dalam kotak ini namanya semesta. Yang namanya semesta itu kan semuanya ya, tanpa terkecuali. Nah, semestanya berapa? Yaitu semuanya itu 250 orang. Nah, maka 250 orang ini, 250 penduduk ini, ya, yang tadi di awal dikatakan dia melakukan penelitian terhadap 250 orang penduduk desa, itu kan bisa usada simpulkan 250 itu gabungan dari semuanya, yaitu 60 dikurangi X, 60 min X itu ditambah X, ditambah 110 min X, terus ditambah 100. Itu kalau di total semua jadi 250 gitu ya. Nah, ini kan berapa? 60 ditambah 110 berapa? 170 ditambah 100 berarti berapa? 270 ya. Nah, terus min X ditambah X kan 0 ya, habis ya. Terus di sini ada min X, berarti di sini tetap min X. Sama dengan 250. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau mencari X gimana? Berarti kan 270 dikurangi 250 kan gitu ya. Nah, berarti X-nya 20. Jadi banyaknya orang yang pemilik sekaligus penggarap itu adalah 20 orang. Ya, betul ya, yang ditanyakan X ya. Carilah banyak orang yang sekaligus pemilik dan penggarap ya. Berarti yang ditanyakan X ya. Berarti 20 orang jawabannya. Ya. Ada yang mau bertanya untuk soal nomor 2? Silakan ya, yang mau tanya silakan sambil nunggu temennya yang masih nulis. Kita santai saja ya. You may drink, you may eat your snack, it's okay ya. Nggak apa-apa sambil nyemil snacknya nggak apa-apa. Sudah nomor 2? Belum? Nomor 2 sudah? Belum? Sudah? Kalau sudah usah ada lanjut. Sudah ya? Oke. Usah ada lanjut ke nomor 3. Tapi kayaknya ada yang belum. Oh, ada yang belum? Siapa yang belum? Enggak kok. Yang belum nanti ngomong kalau belum ya. Kalau enggak ngomong berarti dianggap sudah. Oke, next. Sudah lanjutkan. Soalnya Ustazah ada 10 soal. Nanti kita bahas semua ya. Nanti kalian pembinaan lagi sama Ustazah Atik jam 1. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini anak-anak. Tahun 2006, siswa SD Harapan Bangsa itu terdiri dari 55% laki-laki. Jadi 55% dari seluruh siswa itu laki-laki anak-anak. Berarti kalau 55%-nya laki-laki, perempuannya berapa persen? 45. Iya, 45%. Ini sudah ada tulis di sini ya. Karena utuh itu kan semuanya 100% ya. Nah, siswa laki-laki yang lahir di Bandung itu 176 orang. Berarti ada yang tidak lahir di Bandung. Ya, ini 20% anak laki-laki lainnya tidak lahir di Bandung. Artinya ini 20% dari 55% tadi anak-anak. Ya, gitu. Berarti gini, dari siswa laki-laki itu kan
tadi 55%, berarti perempuannya 45%. Nah, yang lahir di Bandung kan 176 orang. Berarti 176 orang itu sama dengan 80%-nya dari siswa laki-laki, bukan dari siswa seluruhnya ya, 80% dari siswa laki-laki seluruhnya. Karena 20%-nya itu adalah tidak lahir di Bandung. Sampai sini paham nggak? Dari mana Usada dapat 80%? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, berarti bisa kita tuliskan kalimat matematikanya itu 80% kali siswa laki-laki seluruhnya itu adalah 176 kan gitu ya. Nah, maka siswa laki-lakinya bisa kita hitung 176 kali 100 per 80. 80% di sini kan 80/100 kan. Ya, kalau dia pindah ruas kan tinggal dibalik gitu aja ya, 100/80. Hasilnya adalah 220 orang. Nanti kalian cek ya, hasilnya Usada Tirta ini sudah betul apa salah ya. Barangkali Usada ada keliru ngitungnya ya. Nah, setelah ketemu siswa laki-lakinya 220 orang, kita bisa menentukan semua siswa. Dari mana? Dari persentase 55% ini tadi. Kan laki-lakinya itu 50% dari semua siswa. Itu 220 orang, kan gitu. Berarti semua siswa berapa? Berarti kan tinggal dibalik aja. Yang awalnya 55/100 jadi 100/5 ya, kali 220. Hasilnya adalah 400. Nanti dicek juga ya, mungkin ada yang salah itu. Jadi jumlah siswa harapan bangsa semuanya itu 400 orang. Ya. Nomor 3 ini yang harus kalian hati-hati kalau misalnya besok lomba terus ada soal keluar seperti yang nomor 3, yang harus diperhatikan adalah persen-persennya anak-anak. Kenapa? Karena kalian harus teliti persennya itu dari yang mana. Jadi seperti ini kan, ini 55% laki-laki, berarti 55% ini dari seluruh siswa. Ya, dari seluruh siswa. Nah, yang kalau ini 20% ini tidak lahir di Bandung, berarti 20% anak laki-laki itu dari anak laki-lakinya saja ya, bukan dari seluruh siswa. 20%-nya itu dari laki-lakinya saja, bukan dari seluruh siswa. Karena nanti mempengaruhi penghitungan ya. Baik, sudah nomor 3, Ustazah bisa lanjut ke nomor 4. Belum. Oke, Ustazah tunggu. Sudah? Oke, sudah lanjutkan. Nomor 4. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga ini ya.
ada informasi yang tidak tertulis di sana yang harus dipahami, yaitu sebenarnya nomor 4 ini adalah konsep faktor anak-anak yang dipakai ya. Carilah semua nilai N yang mungkin dari persamaan MN. MN ini kan artinya apa? MN sama dengan N plus 12 ya, gitu ya. Berarti kan perkalian ya, perkalian. Nah, ini berarti kalau ada perkalian ini kalian nyambungnya nanti ke faktor anak-anak ya. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah, apalagi ada kata-kata bilangan bulat positif. Jadi kita cari faktornya. Nah, MN, N plus 12 ini kalau kita mencari M-nya saja, itu kan berarti N plus 12 dibagi N. Ya kan? Nah, N dibagi N kan sama dengan 1. Ya, terus karena ini ditambah, berarti ini juga ikut ditambah. Terus 12 plus N berarti 12 per N. 12 per N, ini tetap 12 per N ya. Gitu. Ini. Dengan N adalah faktor dari 12. Jadi kita cari faktor dari 12 itu apa saja. Faktor dari 12 apa saja? Kan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, nah ini kita coba dimasukkan. Nanti kita coba dimasukkan satu-satu ya. Kalau misal N-nya 1, bisa ketemu enggak gitu ya. Oh, M-nya berarti 13. Kalau N-nya 2, berarti M-nya 7. Dimasukkan dari rumus yang ini anak-anak, mencari M ya. N-nya 3, M-nya 5. Sudah ketemu semua, maka sudah bisa semua kan ya. Bilangan bulat positif juga kan N-nya berarti sudah sesuai dengan syaratnya. Berarti semua nilai N yang mungkin dari persamaan ini itu ya faktornya tadi. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Aslinya mudah soal ini ya. Gimana? Hefdan? Oke. Kalau sudah, sekarang saya lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga mudah ya. Carilah 100 bilangan asli pertama. Loh, sudah dikasih clue 100 bilangan jumlah 100 bilangan asli pertama itu 5050. Berarti kalau udah ada tuliskan kan gini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 100 itu 5050 ya. Terus nggak usah dihitung lagi ya. Ini sudah dari soal, anggap aja betul. Terus ini, yang kamu hitung ini aja. Hitung 101 tambah 102 tambah 103 sampai 200. Nah, kalau ada clue seperti ini, berarti kalian tuh harus menggunakan ini anak-anak, menggunakan
informasi yang pertama itu supaya lebih mudah ya. Nah, 101, 102, 103. 101 itu kan 100 tambah 1 gitu ya. 102 itu 100 tambah 2. 103 itu 100 tambah 3. Sampai 200 itu berarti 100 ditambah 100. Nah, Ustazah tanya, berarti yang di deret 101 sampai 200 itu 100-nya ada berapa kali? 100 kali. Ada 100 kali kan ya. Nah, mulai ini 1, 2, 3 sampai yang ke 100. Ya kan? Berarti Ustazah tulis 100 kali 100. Selanjutnya satuannya 1, 2, 3 juga sampai 100. Nah, ini tambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai 100. Kenapa kok bisa dibolak-balik gini? Karena sifat operasi hitung yang pertama apa sifatnya? Bersifat apa? Operasi hitung penjumlahan itu. Komutatif. Komutatif itu bisa ditukar ya anak-anak ya. Gitu. Jadi 100 kali 100 itu berapa? 10.000 ya. Nah, 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ditambah 100 tadi kan sudah diketahui ini 5.050 ya. Berarti jawabannya 15.050. Mudah ya. Gimana? Paham ya nomor 5 ya? Insya Allah nggak ada yang tanya ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Oh, kurang ini ya. Oh, belum. Apa-apa ini bisa kelihatan kok. Nomor 6 itu kita nyari X sama Y-nya ya anak ya. Yang diketahui itu X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 37 ya. Nah, bentuk X kuadrat min Y kuadrat itu bisa kita ubah menjadi X plus Y, X min Y. Ya, diingat-ingat X plus Y, X min Y. Itu kan kalau diubahkan jadi X kuadrat min Y kuadrat. Kok bisa, Us? Sudah pernah? Mungkin pembinaan-pembinaan sebelumnya sudah pernah dapat yang ini. Sudah pernah apa belum? Kalau belum pernah, Us ada bahas di sini. Sudah pernah belum? Kelas 4, kelas 5. Sudah pernah. Sudah pernah. Oh, oke, berarti saya nggak usah bahas ya biar nggak mengulang lagi ya. Nah ini X plus Y, X min Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Sama dengan 37. 37 itu kan bisa kita uraikan 37 kali 1 ya. Atau ada perkalian lain selain 37 kali 1 anak-anak? Ada nggak perkalian lain? Tidak ada. Berarti kita hanya punya satu kemungkinan. Ya, 37 kali 1. Berarti kan kita kemungkinannya adalah X ditambah Y itu sama dengan 37. X dikurangi Y itu sama dengan 1. Ya, nah ini X ditambah Y sama dengan 37. X dikurangi Y sama dengan 1. Setelah itu dua persamaan ini kita tambahkan ya. Jadi X ditambah X berarti berapa X? 2X. Ya. Terus plus Y ditambah min Y. Berarti kan 0 ya. Habis ya. Netral ya. Tuh. Terus 37 ditambah 1 sama dengan 38.
Jadi 2X sama dengan 38. Y-nya udah hilang ya. Berarti X-nya kan 19. Nah, tinggal masukkan aja. Kalau X-nya 19 berarti Y-nya berapa kan gitu. Nah, berarti kan ini ya X plus Y sama dengan 37. Berarti kalau X-nya 19 berarti kan Y-nya itu 18. Ustazah, aku mencari Y-nya enggak dari sini. Tapi dari X min Y sama dengan 1 aja lebih mudah. Enggak apa-apa, sama aja ya. Kalau X-nya 19 berarti Y-nya berapa supaya menghasilkan 1? Kan berarti Y-nya 18 gitu ya. Jadi nilai X-nya 19 dan Y-nya 18. Sudah ketemu? Kalian lombanya tanggal berapa, Nak? Mat sama. Tanggal 6. Berarti Sabtu besok ya? Iya. Bismillah ya. Kan lumayan udah dapat pembinaan kemarin-kemarin juga ya. Besok ada pembinaan besok? Enggak ada kayaknya. Enggak ada? Enggak ada. Berarti hari ini terakhir. Soalnya sholat Jumat, Soalnya sholat Jumat. Oh, barangkali ada pembinaan setelah sholat Jumat atau sorenya enggak ada ya. Berarti hari ini terakhir ya. Ada besok Oh, ada tak? Ada guys besok guys ya. Aduh guys, gimana sih guys? Jam berapa Ustaz? Tapi aku gak ikut Aku kan sholat Jumat. Loh, pembinaannya habis sholat Jumat loh guys. Oh, habis sholat Jumat keren. Sholat Jumat. Aku paling mau diajak pergi KKM ya. Oh Ada iya. AKM Ustaz. Oh, ada KKM. Oh, enggak ikut AKM dulu, enggak apa-apa dong. Pembinaan dulu aja ya. Nanti AKM-nya kan bisa lihat recordingnya. Aldo sama Zidan berarti nggak usah ikut AKM dulu. Sama siapa ini yang kelas 4 ini? Vin. Ya, ikut pembinaan Mat Samas aja ya. Ya. Besok sama siapa Ustadz pembinaannya? Insya Allah besok dengan Ustazah Prima, Us. Oh iya. Berarti alhamdulillah anak-anak besok masih ada pembinaan. Ya. Soalnya waktunya mepet ini kalian. Memang kan kemarin ada habis pembinaan yang kosmi ya. Terus mepet sama Mat Samas. Gak apa-apa, bismillah ya. Udah ya, nomor 6 ya. Sudah lanjutkan nomor 7. Nanti kalian bisa istirahat dulu, sholat, makan siang, jam 1 gabung lagi sama Ustazah Atik ya. Nih, jika AB itu 84, dengan A dan B masing-masing adalah bilangan asli. AB di sini maksudnya A kali B ya anak-anak ya. Carilah nilai A plus B yang mungkin terjadi. Berarti kalian bisa cari faktornya. Tadi Ustazah Vita bilang yang tadi yang di awal ada MN ya perkalian. Nah, biasanya soal matematika itu kalau ada perkalian itu tidak jauh dari konsep faktor anak-anak ya. Jadi kalian cari aja faktornya 84 itu berapa saja perkaliannya gitu ya. Kan ada 1 kali 84, 2 kali 42, 3 kali 28, 4 kali 21, 6 kali 14, 7 kali 12. Nggak ada lagi kan ya. Nah setelah udah ketemu baru kalian jumlahkan. Nah kalau dijumlahkan hasilnya ini berarti kan ini sudah jawabannya ya. Carilah nilai A plus B yang mungkin terjadi, ya berarti ini 85, 44, 31, 25, 20, 19. Selesai ya. Tulisnya nggak harus rinci seperti Ustazah. Kalau kalian sudah bisa cari faktor ya, pokoknya kamu tulis faktornya berapa kan gitu aja. Nggak harus seperti Ustazah gini ya.
Kan? Sembilan. Oke. Sudah. Next. 8. Nah, 8 ini 8 ini gini anak-anak jalannya. Ini tadi Ustazah Vita agak lama ngerjakan yang nomor 8 ya. Soalnya Ustazah Vita juga bingung. Sempet nggak ketemu gitu. Tapi alhamdulillah ketemu. Coba ini, bilangan bulat manakah yang harus dikalikan terhadap bilangan 44.296 agar menjadi bilangan kuadrat terkecil? Nah, supaya jadi bilangan kuadrat, kalian harus tahu konsepnya kuadrat, anak-anak. Yang namanya kuadrat itu kan pangkat 2 ya. Berarti pangkatnya itu ya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, gitu anak-anak ya. Gitu. Jadi kalau pangkat 1, pangkat 3 itu bukan bilangan kuadrat ya. Gitu. Jadi konsepnya kuadrat itu. Berarti kita harus mencari bilangan yang kalau diuraikan itu paling tidak pangkatnya itu adalah genap ya. Nah, itu tujuan kita di pikiran. Nah, sekarang gimana caranya menguraikannya? Kita bisa pakai pohon faktor. Kamu udah belajar pohon faktor kan? Yang kelas 4 kan udah belajar pohon faktor ya? Iya. Ya, semester 1 ya. Nah, ini 44296 ini kita uraikan pakai pohon faktor. Mohon maaf, pohon faktornya sudah kita ke samping ya, enggak ke bawah. Biar hemat. Ya, enggak apa-apa ya, anak-anak. Sama kok, intinya sama ya. Sama kan dibagi 2 dulu ya, Do ya. Bagi 2, terus 22148 bagi 2 lagi. 11074 bagi 2 lagi 5537. 5537 enggak bisa dibagi 2, enggak bisa dibagi 3 langsung. Oh, enggak bisa dibagi 5 juga ya. Berarti langsung dibagi 7. Bagi 7 bisa 791. Bagi 7 lagi 113. Sudah 113 enggak bisa lagi kan? Perkaliannya kan hanya 1 kali 113. Berarti stop sampai di sini. Lalu kita uraikan. 2-nya ada berapa ini? 3, berarti 2 pangkat 3. 7-nya ada 2, berarti 7 pangkat 2. Lalu kali 113. Kan gitu ya. Ini namanya apa? Yang kelas 4 kemarin baru semester 1. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Kita bisa cari menguraikannya dari faktorisasi prima. Nah, kamu kan bisa lihat nih. Ternyata 44296 itu 2-nya pangkatnya 3 anak-anak. Belum pangkat 4. Tadi Ustazah bilang kita harus mengubah supaya bagaimana pangkatnya itu jadi genap ya 2, 4 atau 6 dan seterusnya ya. Itu berarti supaya 2 pangkat 3 ini jadi pangkat 4 berarti kan kita harus nambah 21 kan di sini. Ya kan? Nah, maka jadilah 2 pangkat 3 sama ada 2 lagi di sini 1 yang Ustazah kasih merah itu berarti jadi 2 pangkat 4 gitu. Nah, terus 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 kan sudah genap. Berarti enggak perlu ditambah bilangan baru. Ya, enggak perlu dikalikan bilangan baru lagi yang
yang kelipatan 7. Ya sudah, biarkan 7 pangkat 2, tetap di sini 7 pangkat 2 ya. Nah, terus 113-nya ini kan pangkat 1, Nak. Ya toh? Berarti supaya jadi pangkat 2 harus dikalikan 113 lagi. Nah, maka di sini 113-nya jadi pangkat 2. Nah, bilangan baru yaitu 2 pangkat 4 kali 7 pangkat 2 kali 113 pangkat 2 itu adalah bilangan kuadrat, sudah pasti bilangan kuadrat. Gitu. Tapi kalian nggak perlu mencari berapa bilangan barunya itu. Kan bukan itu yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan adalah bilangan bulat manakah yang harus dikalikan. Berarti yang mana jawabannya? Ini. Gitu anak-anak ya. 2 kali 113 yaitu 226. Berarti bilangan bulat manakah yang harus dikalikan? 226 itu dikalikan terhadap bilangan 44296, maka menjadi bilangan kuadrat terkecil. Gitu. Paham sampai sini? Halo? Paham. Oke, silakan ditulis. Hedan? Latihan. Oke, alhamdulillah. Sekarang nomor 9. Kita lagi selesai ya. Nih, sebuah bilangan terdiri atas 2 angka. Pas ya nanti 30 menit. Sebuah bilangan terdiri 60 menit ya kita tadi ya pembinaan 1 jam. Nih, ada 2 angka besarnya 7 kali jumlah angka-angkanya. Saudara misalkan 2 angka itu adalah AB ya. AB gitu 2 angka. Berarti kalau bilangannya AB berarti kan A itu puluhannya, B itu satuannya. Sebentar ya, sebentar. Nah ini berarti A itu puluhannya, B itu satuannya. Karena puluhan maka di sini Ustazah tulis 10A. Terus B ya cuman B gitu aja. Kalau puluhan kan pasti kelipatan 10 ya. Nah itu sama dengan 7 kali jumlah angka-angkanya anak-anak. Berarti 7 kali A plus B. Jumlah angka-angkanya kan A ditambah B gitu ya. Nah ini coba kita sederhanakan. Berarti kan 10A plus B itu 7 kali A, 7A, 7 kali B, 7B ya. A kumpulkan A, B kumpulkan B. Maka hasilnya 3A sama dengan 6B berarti A-nya itu 2B. Ini anggap aja persamaan pertama ya. A sama dengan 2B. Udah dibiarkan dulu aja. Sekarang kita lanjut yang kalimat kedua. Nah ini. Jika
Jika kedua angka dipertukarkan, artinya yang awalnya AB itu ditukar jadi BA, anak-anak, ya. BA. Kalau BA kan berarti jadinya 10B plus A kan, bukan lagi 10A plus B ya. 10B plus A itu diperoleh bilangan baru 18 lebih dari. Kalau lebih dari berarti diapakan? Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Ditambah, berarti 18 plus jumlah angka-angkanya, plus B plus A. Ya, tuh. Jadi ini. Terus ini sederhanakan lagi, jadi 10B. Yang B kumpulkan B ya, dikurangi B sama dengan 18 plus A dikurangi A. A dikurangi A kan 0, berarti 9B sama dengan 18. Nah, karena B-nya ketemu 2, maka A-nya bisa ketemu. Berarti A-nya kan 2 kali 2, berarti 4. Jadi bilangan itu, yang dimaksud bilangan itu tuh berarti bilangan yang mana? Yang AB atau yang BA? Yang AB, kan ini awalnya sebuah bilangan terdiri atas 2 angka ini kita misalkan AB, ya kan? Nah, berarti yang AB, berarti AB itu 42. Gitu ya. A-nya 4, B-nya 2. Bisa dipahami? Bisa ya? Sudah ya? Next, nomor 10 terakhir. Setelah itu selesai. Ini, bila pembilang dan penyebut sebuah pecahan. Kita misalkan pecahannya itu X per Y ya. Kalau pembilang sama penyebutnya dikurangi 5, berarti X kurangi 5 per Y dikurangi 5, itu pecahannya 1/2. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya ditambah 1, ini ya, yang kedua ini X ditambah 1 per Y ditambah 1, pecahannya jadi 2/3. Yang ditanyakan jumlah pembilang dan penyebut, berarti X ditambah Y-nya itu berapa? Gitu ya. Jadi kita cari dari yang kalimat pertama itu kita sebut pernyataan pertama ya, persamaan pertama. Ini kita kalikan silang aja ya. 2 kali X min 5 sama dengan 1 kali Y min 5. Berarti 2X min 10 sama dengan Y min 5. Berarti Y-nya 2X min 5 kan gitu ya. Nah, yang kedua juga sama anak-anak, dikalikan silang ya. Jadi 3 kali X plus 1 sama 2 kali Y plus 1, kalikan silang ini. Jadi 2X plus 3, 2Y plus 2. Betul ya ini ya. Jadi 3X min 2Y sama dengan min 1. Nah, tadi persamaan pertama kan ini nih. Y-nya itu 2X min 5. Ini bisa kita ganti ya. Y yang di sini, kan ini ada min 2Y. Y-nya itu kita ganti 2X min 5. Sehingga nanti bisa ketemu X-nya ya. Gitu. Jadi ini kita ganti ya. Ini kan harusnya Y gitu kan ya. Nah itu kita ganti 2X min 5. Jadinya ketemu berapa ini X-nya? 11 ya. Setelah dimasukkan, dikalikan. Seperti biasa ya. Ketemu X-nya 11. Ada kesulitan tak di sini mengalihkan ini? Ada yang masih kesulitan? Yang kelas 4 khususnya ini mungkin. Zidan bisa ngalihkan di sini? Bisa Zidan. Misalnya nih 3X min 2 kali 2X min 5. Berarti gimana caranya? 3X tetap 3X ya. Min 2 kali 2X berarti min 4X. Ya. Min 2 kali min 5 berarti plus 10. Karena min ketemu min ya, jadi plus ya.
min 2 kali min 5 plus 10. Bisa ya ini Zidan ya? Bisa. Bisa ya, oke. Aldo sama siapa? Pin bisa ya juga ya, udah bisa ya. Sama dengan min 1. Nah, 3x min 4x itu kan min x. Ya, Ya. nah, berarti min 1, terus plus 10-nya kan pindah ruas ya, jadi min 10. Berarti min x-nya min 11. Ini kedua ruas kita kalikan negatif 1, berarti negatifnya kan hilang, jadi x sama dengan 11. Ya. Nah, kalau udah ketemu x-nya kan y-nya ketemu. Y-nya tadi kan 2x min 5. Berarti 2 kali 11 dikurangi 5. Berarti 22 dikurangi 5 hasilnya 17. Maka pecahannya itu 11/17. Yang ditanyakan bukan pecahannya, tapi jumlah pembilang dan penyebut. Diingat-ingat ya. Tuh, jadi, berarti 11 ditambah 17 sama dengan 28. Besok kalau lomba yang perlu kalian ingat itu, setelah kalian ketemu jawaban akhir, cek kembali apakah betul jawaban akhirmu itu yang ditanyakan dalam soal. Jangan-jangan bukan. Ya, kamu udah pede ngitung banyak, ketemu, pecahannya udah ketemu 11/17, nulis 11/17. Padahal yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan itu jumlah pembilang dan penyebut. Kan eman. Ya enggak? Nah, iya, gitu. Jadi jangan lupa setelah ketemu jawaban akhir cek dulu, kembali lagi ke pertanyaannya, benar enggak ya yang ditanyakan ini itu? Gitu. Baik anak-anak, sudah selesai ya 1 sampai 10, alhamdulillah pas 1 jam kalian bisa istirahat, sholat, makan siang ya. Nanti jam 1 jangan lupa bergabung lagi dengan Ustazah Ati ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Thank you for your attention. Thank you Ustaz Ilham sudah menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.